Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pera Jahida. Saya mahasiswa akhir di Universitas Teknologi Bandung, teman-teman. Nah, di sini saya akan presentasi mengenai penjelasan singkat mungkin tentang skripsi saya, teman-teman. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah yang sedang saya ampu di semester 8, yaitu Professional Development. Nah, skripsi saya ini sendiri berjudul pengembangan website sifat menggunakan fitur tambahan yaitu face recognition, geofence, and attendance recap, teman-teman. Nah, mungkin saya jelaskan dulu perihal apa itu website sifat. Nah, website sifat ini sendiri website yang digunakan pada Dinas Perumahan dan Permukiman atau teman-teman mungkin lebih akrab dikenal dengan Disperkim Pemprov Jabar. Nah, untuk website sifat ini sendiri, sifat itu adalah singkatan, teman-teman, yaitu Sistem Informasi Apartemen Transit. Jadi di sini sistem ini mengurusi pegawai, yang dimana pegawai ini bertugas untuk mengurusi apartemen-apartemen transit yang ada di Jawa Barat, gitu teman-teman. Nah, lanjut untuk fitur mungkin ya teman-teman. Nah, untuk fitur ini sendiri yaitu ada penambahan tentang fitur face recognition, geofence, and attendance recap, yaitu rekap otomatis, teman-teman. Kalau misalkan geofence-nya yaitu untuk radius lokasi, dan untuk face recognition sendiri itu untuk verifikasi wajah. Karena mungkin kita berangkat dari permasalahan ya teman-teman. Nah, permasalahan yang terjadi di dinas ini adalah ketika dimana ini diperuntukkan untuk pegawai non-ASN, yang dimana nanti juga membantu admin dan juga membantu kepala UPTD atau kepala dinas yang ada di sana, teman-teman. Nah, permasalahannya sendiri yaitu para pegawai itu bisa melakukan absen dengan kamera di smartphone-nya mereka. Nah, itu bisa langsung asal submit aja, teman-teman. Jadi kalau misalkan para pegawai itu tidak harus foto muka atau misalkan foto di lokasi tertentu untuk absen. Jadi bisa asal submit gitu loh, teman-teman. Nah, berangkat dari sana penambahan ini diperuntukkan agar nantinya admin tidak usah ngecek foto dari para pegawai ini satu-satu lagi, teman-teman, karena kondisinya admin itu ngecek foto di mana foto ini apakah sudah sesuai dengan pegawai yang bersangkutan, dan lokasi background fotonya dicek juga sama admin secara manual satu-satu, apakah memang backgroundnya itu adalah tempat para pegawai non ASN ini ditugaskan gitu loh, teman-teman. Jadi berangkat dari permasalahan tersebut dibuatlah fitur yaitu face recognition atau verifikasi wajah, teman-teman. Jadi nantinya admin tidak perlu khawatir lagi atau kepala tidak perlu khawatir lagi untuk pegawai-pegawai yang tidak melakukan absen dengan wajah atau pegawai-pegawai yang tidak melakukan absen di tempat di mana mereka ditugaskan. Gitu, teman-teman. Jadi fitur tambahan ini yaitu untuk validasi wajah yang pertama, lalu untuk validasi radius lokasi, di mana radius lokasi ini diukur dari radius titik itu berada, teman-teman. Mungkin kalau misalkan gambarannya, jadi ada satu apartemen transit mungkin di Rancaekek. Nah, itu dicari titik tengahnya yaitu longitude dan latitude-nya. Nanti akan diukur seberapa jauh pegawai itu bisa melakukan absen gitu loh, teman-teman. Jadi kalau misalkan pegawai yang di luar radius melakukan absennya, nah itu akan ditolak gitu loh absennya. Jadi admin dan kepala tidak usah khawatir lagi nantinya gitu, teman-teman. Ini itu penjelasan tentang yang pertama tentang face recognition atau verifikasi wajah, dan yang kedua itu tentang radius lokasi atau geofence. Nah, yang ketiga itu ada perihal attendance recap, yaitu rekap otomatis, teman-teman. Di mana automatization recap ini diperuntukkan untuk admin juga, teman-teman, karena admin selama ini melakukan absen itu secara manual di Excel gitu loh, teman-teman. Jadi di sistem tuh sudah ada absen per hari. Nah, dari absen per hari ini nantinya akan dilakukan rekapitulasi per bulan oleh admin, nantinya akan dilaporkan ke kepala gitu loh, untuk
pengajuan rekap begitu loh teman-teman yang diminta oleh kepala. Jadi saya akan mengotomatisasikan sistem ini, di mana sistemnya nanti akan otomatis merekap per bulan untuk para pegawai, di mana rekap per bulan ini mungkin ada jam kerja, ada pengajuan izin, pengajuan sakit, jam telat, terus ada jam masuk dan jam pulang, dan yang lainnya gitu teman-teman. Nah, nanti sistem akan secara otomatis membuat form atau table pada Excel yang langsung bisa di-download oleh admin untuk bisa langsung diserahkan tanpa admin harus menginputkan satu-satu dan merekap satu-satu dari tiap para pegawainya gitu loh teman-teman. Jadi tiap para pegawai nantinya punya absen per bulan otomatis gitu yang sudah tersimpan di sistem teman-teman. Nah, lanjut ada pengajuan izin nih teman-teman. Nah, pengajuan ini sendiri diperuntukkan untuk mempermudah admin juga dan mempermudah para pegawai, karena di mana ini diperuntukkan untuk mempermudah pengajuan izin, pengajuan sakit, pengajuan telat, serta pengajuan dinas luar dan lain-lain teman-teman. Nah, pengajuan ini selama ini permasalahannya itu mengajukan izinnya melalui Gform gitu loh teman-teman, atau mungkin platform yang lain yang telah dibuat oleh admin gitu loh. Jadi tidak otomatis dari sistem teman-teman. Jadi pengajuan tidak cepat, admin juga lama merespon pengajuan-pengajuan yang diajukan oleh para pegawai gitu. Nah, pengajuan otomatis inilah makanya dibuat gitu teman-teman. Dan mungkin yang terakhir ada perihal rekapitulasi evaluasi gitu loh teman-teman. Jadi nantinya setelah rekap ini berhasil per bulan dan dikirimkan oleh admin ke kepala, kepala bisa melihat mungkin secara statistik keseluruhan ya teman-teman dari tiap para pegawai ini. Nantinya juga dari kepala ada form untuk evaluasi para pegawai, di mana ini nantinya untuk pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala gitu untuk menangani setiap pegawai-pegawai non ASN yang mungkin bermasalah, atau misalkan jam masuk atau jam pulangnya itu terlambat atau banyak pengajuan izin dan lain-lain. Nanti disiapkan juga form untuk evaluasi. Jadi evaluasi ini secara langsung bisa disampaikan oleh kepala kepada para pegawai, dimana selama ini untuk evaluasi itu dilakukan secara langsung gitu loh teman-teman biasanya. Nah, di sini langsung bisa dari sistem untuk evaluasinya. Jadi para pegawai juga nantinya di tiap bulannya itu bisa langsung cek apakah emang dia pada bulan ini ada evaluasi dari kepala ataukah tidak. Nantinya di mana ini akan berdampak gitu loh terhadap kinerja para pegawai non ASN gitu loh. Juga akan berdampak kepada pengambilan keputusan yang diambil oleh kepala gitu loh. Nantinya mungkin masyarakat yang ada di apartemen transit bisa lebih enak lagi untuk setiap keluhan-keluhan yang diajukan dari para pegawai gitu loh. Jadi ini juga akan berdampak kepada masyarakat yang di apartemen transit gitu loh, karena dengan ini sudah dipastikan para pegawai itu berada pada lokasi tersebut gitu loh, lokasi yang sudah ditentukan teman-teman. Nah, di mana para masyarakat nantinya bisa mengajukan keluhan dan lain-lain itu secara efektif, secara langsung, cepat tanggap dari para pegawai, yang dimana ini juga nanti menaikkan rating atau misalkan membuat citra Dinas Perumahan dan Permukiman ini lebih baik lagi teman-teman ke depannya. Nah, jadi mungkin itu penjelasan singkat tentang skripsi saya teman-teman. Mungkin sekian untuk penjelasannya. Semoga dapat dipahami. Sekian dari saya, APR Jaida. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.